Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita masih membahas tentang madlul wa makna la ilaha illallah. Kandungan dan makna la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal zikri la ilaha illallah. Paling sempurna dan paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam rangka menegakkan atau dalam rangka melaksanakan kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan seluruh alam. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan surga dan neraka. Langit dan bumi serta isinya. Itu maksud dan tujuan Allah hanya satu, yaitu agar manusia itu menegakkan dan melaksanakan la ilaha illallah. Yang lalu sudah dibahas bahwa la ilaha illallah itu ada madlul, kandungan, dan ada makna, arti. Saya ulang dari perkataan beliau, walhasilu, kesimpulannya, anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah, la tanfa'u, la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Illa man arafa madlulaha, kecuali bagi orang yang mengerti madlulnya, kandungannya atau tuntutannya. Madlul dari la ilaha illallah itu nafyan, berisi nafyun, peniadaan persembahan pada selain Allah. Dari kata la ilaha, tidak ada persembahan, tidak ada peribadatan. Karena kita manusia itu pasti mempersembahkan. Maka semua persembahan-persembahan itu ditolak, dinafikan, ditiadakan. Nafyan namanya. Nafyan itu peniadaan persembahan dari selain yang Allah ridhoi. Wa isbatan, dan isbat. Ini rukun kedua dari la ilaha illallah. Di la ilaha illallah punya dua rukun. Pertama nafyan, yang kedua isbat. Dinafikan semua persembahan dan ditetapkan hanya yang diridhoi oleh Allah. Wa i'taqada dzalika, dan harus diyakini, bukan hanya mengetahui maknanya, tapi harus diyakini. Wa amila bihi, dan mengamalkan. Bukan hanya diyakini dalam hati, tapi amalannya bertentangan dengan ucapannya, dengan keyakinannya. Dia masih mempersembahkan pada selain Allah. Apapun umum, seperti dalam doa iftitah yang dibaca muslimin setiap sholat. Inni wajjahtu
Sesungguhnya aku hadapkan wajhia, wajahku. Itu namanya isbat. Ya, penetapan. Itu kan juga ikrar dan sumpah kepada Allah. Pernyataan sumpah kepada Allah. Untuk apa? Menghadapkan diri kepada Allah. Atau aku persembahkan hanya kepadamu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kepada yang menciptakan langit dan bumi. Nah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya itu perincian. Sesungguhnya inna salati sesungguhnya salatku. Salat ibadah paling utama. Paling afdalnya ibadah adalah salat. Wa nusuki korbanku. Wa mahyaya hidupku. Wa mamati dan matiku lillah. Lillah itu artinya isbat. Nah, maka itu syarat la ilaha illallah bermanfaat. Harus mengetahui kandungannya. Dua kandungannya nafi dan isbat. Disertai dengan i'tiqad, keyakinan. Wa amila dan amalannya seperti itu. Amma man qalaha adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa amila biha zahiran dan mengamalkan secara zahir, dia tidak berbuat kesyirikan. Min ghairi i'tiqadin kalau tidak disertai dengan hati, tidak nyatu, ada jarak antara amalannya dan hatinya. Bahwa munafik, yang seperti itu munafik. Seperti zaman Nabi, munafik itu secara zahir sama dengan Rasul, sama dengan sahabat. Tapi itu kan zahir. Masih ada jarak antara amalannya dengan hatinya. Sama semua ibadah kita kalau ada jarak itu belum bermanfaat. Itu ibadahnya munafik. Wa amma man qalaha adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa amila bididdiha sementara perbuatannya menyelisihi. Dia baca la ilaha illallah tapi perbuatannya melakukan kesyirikan-kesyirikan, minta-minta di kuburan. Bahkan baca la ilaha illallah di kuburan. Nah, berupa kesyirikan fahuwa kafirun. Bukan seperti itu kata beliau, ini kekafiran. Wakadzalika man qalaha, demikian juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah wartadda 'anil Islam, sementara dia keluar dari Islam. Biingkari syai'in min lawazimiha wa huquqiha. Tapi dia malah mengingkari ahli la ilaha illallah, tapi mengingkari ahli baca la ilaha illallah, tapi mengingkari ajaran Islam. Sampai mencela ajaran Islam. Nah, musik dihalalkan, sampai sutra emas dihalalkan bagi laki-laki. Fa'innaha la tanfa'uhu. Yang seperti itu tidak memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengingkari ajaran Allah. Walaupun sedikit. Nah, walaupun satu saja yang diingkari, itu bisa murtad. Walau qalaha alfa marratin, walaupun dia mengucapkan 1000 kali, itu tidak bermanfaat.
Wa kadzalika man qalaha wa huwa yasrifu anwa'an minal ibadah, demikian juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia memalingkan ibadah pada selain Allah. Kadu'ai seperti berdoa minta-minta pada penghuni kubur, minta-minta ke kayu-kayu besar, tempat-tempat keramat. Nah, itu memalingkan ibadah. Karena doa itu kata Rasul, ad-du'a'u huwa ibadah. Wadzabhi, menyembelih atau berkorban, walaupun bukan sapi yang disembelih, bukan kambing, walaupun sekedar ayam misalnya, atau lebih kecil dari ayam telurnya misalnya, atau lebih kecil dari telur, dia korbankan pada selain Allah. Ada hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Ada 3 orang sedang melewati, kemudian dicegat. Kamu boleh lewat kalau berkorban. Dan yang dua orang mau berkorban. Kalau enggak dimatikan, dibunuh. Yang kedua disuruh berkorban walaupun hanya dengan zubab. Zubab itu lalat. Oh, ini orang ketiga, yang kedua sudah lewat, sudah berlalu, yang ketiga berkorban walaupun dengan seekor lalat. Maka orang ini kata orang ini, saya tidak akan berkorban kepada selain Allah walaupun hanya dengan seekor lalat. Dan dibunuh orang ini, dan ini yang masuk surga. Nah, menunjukkan bahwa korban itu tidak dibatasi hanya penyembelihan. Artinya kalau bahasa kita sekarang itu sesaji, ya. Itu masuk memalingkan ibadah, menaruh sesaji untuk dipersembahkan pada selain Allah. Nanti masuk syirik. Dan merusak, membatalkan Islamnya, membatalkan imannya. Banyak kita dapati, misalnya bahasa kita sandingan. Napa Pak Gun? Sandingan. Di kopi sama kue kesukaannya, kemudian ditaruh malam Jumat lagi di meja tempat mbahnya dulu, yang dicuri oleh cucunya. Oh, ini dulu mbah hadir. Dia menaruh kopi di situ karena dia meyakini ruhnya kembali, ya, namanya inkarnasi, balik lagi. Ngapain balik? Apa? Nyusul. Katanya ada yang bilang untuk nyusul keluarganya itu. Kalau sampai enggak bikin kopi, hati-hati. Makanya dia ketakutan. Aduh, lupa ini semalam bagaimana ini. Nah, misalnya Jumat paginya baru ingat, sandingannya burung disiapkan, terus ketakutan. Maka tujuan dari tauhid itu agar manusia itu bebas. Manusia itu tidak terkungkung oleh selain Allah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak ada yang diharap kecuali Allah. Kalau sudah biasa membuat sandingan, kalau sandingan ini biasanya di rumahnya sendiri-sendiri, ditaruh kamar yang meninggal itu. Ada yang lebih luas, ditaruh di luar, yaitu yang disebut dengan larung. Tahu larung ya? Artinya bunga-bunga ditaruh di perempatan. Apa maunya itu? Itu ingin mencari manfaat. Atau lebih besar, menyembelih kambing kemudian dilempar di mana dia
yakini tempat mereka untuk melarung atau kepala sapi. Kalau di Jawa Timur ini di Bromo, Segoro Kidul kayak gitu ya. Itu jenis dzabah. Bahkan para ulama membahas bagaimana orang menyembelih dia dengan menyebut Bismillah, Bismi Isa, dengan menyebut nama Tuhan Isa. Kalau kita bacanya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah ini enggak Bi-Ismi Isa, karena mereka meyakini Isa itu Tuhan. Apa hukum makan ini? Haram, itu disembelih dengan nama selain Allah. Itu dzabah. Jadi dzabah ini masuk ibadah yang harus ditujukan hanya kepada selain Allah. Wan nadri, nazar juga. Nah, ini ibadah hati. Wal istighosah, memohon dilepaskan dari kegentingan. Wat tawakkuli, dan tawakal. Wal inabati, dan inabah. Tawakal kita sudah tahu, inabah itu kembali setelah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Inabah ini lebih tinggi dari taubat. Kalau taubat itu berhenti dari kemaksiatan. Kalau inabah itu kembali. Berarti inabah ini setelah taubat. Makanya inabah lebih tinggi. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, syarat-syarat inabah kayak gitu. Inabah yang istiqomah, inabah yang benar itu kalau diantaranya tidak ada di pikiran itu adanya keinginan hilangnya atau bersihnya di dalam pikirannya bersih dari keinginan kepada kemaksiatan yang ditinggal. Kalau masih muncul, ya, kalau masih muncul itu khilaf beliau bawakan. Kalau muncul itu kemungkinannya dua. Pertama, dia akan perangi, kalau jujur inabahnya akan perangi, setiap muncul diperangi. Setiap muncul di hatinya dia perangi. Berarti dia disebut mujahid. Itu baik apa buruk? Memerangi seruan nafsunya. Misalnya dia ada kecanduan apa? Kecanduan game misalnya, ya. Di mana letak kesalahan gamenya? Itu buang-buang waktu. Rasulullah bersabda, nikmatani maubunun ala katsirin minan nas. Dua kenikmatan yang banyak melalaikan manusia. Itu as-sihhatu wal faragh. Menggunakan waktunya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kecanduan. Banyak kecanduan-kecanduan maksiat. Kecanduan melihat gambar-gambar yang diharamkan. Nah, kalau masih ada pikirannya, kemudian dia perangi, maka memerangi seruan nafsu, ya, memerangi seruan nafsu untuk melihat kembali ketika terbesit di hatinya muncul besitan-besitan ingin lihat yang lain, kemudian dia perangi, maka ini disebut dengan mujahid. Mujahid itu orang yang memerangi nafsunya. Dan itu kebaikan. Kebaikan. Kemudian orang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, yang kedua orang yang besitan-besitan, betikan-betikan nafsunya sudah enggak ada. Itu hasil dari iman. Hasil dari pembersihan-pembersihan, dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan jiwa yang jelek, itu bisa bersih sampai menjadi mutmainnah,
Sehingga kalau sudah hati sudah tenang, dia tenang bersama Allah. Sibuk pikiran untuk berzikir kepada Allah, mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Sudah tidak ada lagi besitan-besitan nafsu tadi. Yang kecanduan rokok, gak ingin rokok lagi. Yang kecanduan khamar, yang kecanduan melihat yang haram, yang kecanduan mendengar perkara haram, yang kecanduan game, gak ada. Mati. Sudah hilang, sudah bersih. Sehingga dia kondisinya sudah hatinya tenang, jiwanya sudah tenang bersama Allah. Tenang pikir kepada Allah. Tenang mengisi hatinya dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Kalau yang pertama tadi kan masih muncul diperangi. Pertama tadi memerangi nafsunya. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Pertama tadi ketika muncul sikat perangi, itu jihad. Bahkan sampai ada hadis yang diperselisihkan jihad akbar itu melawan nafsunya. Tapi kadang nafsu ini bisa mati. Sehingga di ayat itu ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Nafsunya sudah mutmainnah. Mutmainnah itu sudah tenang dia. Sudah tidak muncul lagi yang namanya apa tadi? Seruan-seruan jelek. Sehingga dia sudah tenang bersama Allah istilahnya. Dengan diisi apa waktunya? Zikir kepada Allah. Diisi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Bah, sampean ndak ingin lagi ya, sampean biasa ngodut ngono misal. Oh aku wis tobat aku gak ngono-ngono wis. Gak muncul blas. Ya, udah tua aku iki wis wayahe nyedok wisan wae tobat. Terus gak muncul-muncul wis rono-rono nyedok ngurusak iki. Enggak ada lagi. Jadi sibuknya sudah pada mana yang lebih utama, Pak Gun? Yang pertama apa yang kedua? Tapi sama-sama baik ini ya. Merangi nafsunya karena muncul. Ada yang menjawab? Yang pertama, yang kedua yang lebih utama. Karena yang pertama itu wasilah namanya. Apa wasilah? Perantara. Ya, tujuan. Untuk mencapai apa? Yang kedua, mencapai mutmainnah, tenangnya hati. Contoh dalam sholat contohnya misalnya. Ketika sholat orang itu dikeroyok oleh nafsu dan syaitan. Syaitan datang setelah iqamah itu datang. Kata Rasulullah mendatangi dia. Yudzakiru hadza. Diingatkan ini, diingatkan itu. Sampai tidak ingat apa yang dibaca, berapa rakaatnya. Maka orang itu ada dua. Ada yang namanya istirsal, menuruti seruan-seruan nafsunya. Walaupun cuma mikir apa, mobil lewat misalnya, ini kayaknya mobil Avanza. Diikuti tentang Avanza. Atau apa kesibukan-kesibukan itu dihadirkan oleh syaitan untuk dipikirkan. Sehingga dia keluar dari sholat. Namanya istirsal. Kalau istirsal, dia ngikuti seruan syaitan dan nafsunya tadi, maka ini tidak manfaat sholatnya, bahkan dapat dosa. Kena ayat, fawailun lil musallin. Itu kan lanjutnya ayatnya gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai ikut. Sahun itu ngikuti. Yang kedua mesti muncul ini, tapi dia perangi. Nah, diperangi, dia segera sadar kembali lagi ke sholat. Dengan cara memahami apa yang dibaca. Ini, apa ini? Sesungguhnya aku. Wajah tuh aku hadapkan.
Sesungguhnya aku ini ya Allah, aku hadapkan wajhiya, wajahku. Lilladzi fataras samawati wal ardi. Faham. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki. Dia ikuti bacaan itu, nyatu dengan hatinya. Muncul lagi pikiran-pikiran tadi, nafsu. Balik lagi. Sehingga dia, orang ini, dia sholat dan mujahid. Sholat dan mujahid. Ya. Musalli dan mujahid. Dia orang sedang sholat dan orang mujahid. Mujahid itu yang berperang. Maka yang sholat yang kedua ini, dia baru keluar dari mentas dari wailul lil musallin, tidak berdosa. Bagaimana nanti itu muhasab? Sholatnya itu muhasab. Apa muhasab? Dihisab, ditimbang. Sampai kata Rasul ada yang dapat 1/10, ya, ada yang dapat separuh, ada yang dapat 1/8 pahalanya. Tergantung nanti itu tadi, tergantung menyatunya hati dengan amalannya, dengan dohirnya, dengan badannya. Karena maunya setan itu dipisah. Dipisah antara orangnya dan hatinya. Diajak hatinya keliling kemana-mana, sampai jauh sejauh-jauhnya. Sampai nggak tahu imamnya salat sudah berapa rakaat, nggak tahu. Muter. Nah, sehingga terjadi apa? Jarak yang jauh antara dirinya dengan hatinya. Itu pertama. Kalau toh sekarang dia sudah bersungguh-sungguh untuk menyatukan antara badan dan hatinya, itu juga masih ada pertanyaan. Bagaimana dia dengan Allah? Menyatukan dengan hatinya saja sudah kita mati-matian. Masih ada lagi jarak dengan Allah Azza wa Jal. Artinya belum tentu orang yang mengerti tadi bacaannya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillah, hanya untuk Allah. Faham betul, nyatu antara lisan dan apakah diterima? Masih ada jarak lagi dengan Allah. Masih dibutuhkan lagi yang namanya kejujuran, keikhlasan di dalam ibadah. Maka inabah itu tadi, sampai tidak inabah yang lurus, inabah yang benar, kalau di hatinya itu sudah bersih, tidak ada lagi betikan-betikan nafsunya, pikiran-pikiran maksiat. Walaupun tadi kalau muncul pikiran maksiat, dia perangi, itu berjihad melawan nafsunya. Karena Rasul SAW mengatakan, al-mujahidu, terus gimana? Mujahid itu manjahada nafsahu. Apa artinya? Mujahid itu orang yang memerangi nafsunya. Nah, jangan sampai dituruti. Itu pun kebanyakan orang kalah sama nafsunya. Kalah sama nafsunya, hatinya mudah dibawa, diombang-ambingkan. Di Al-Imamul Qayyim mengatakan kenapa hati itu mudah diombang-ambingkan. Naik istilahnya, gampang dibawa sana sini, gampang dipengaruhi. Karena hatinya itu ringan. Seperti kalau tong ringan. Atau plastik ada di atas air ringan. Sehingga dia akan dibawa kemana-mana oleh angin, oleh arus air. Beda kalau tongnya tadi isinya penuh, pasir atau besi. Nah, hati juga seperti itu. Kalau hatinya ringan, hatinya berat, diisi apa supaya berat? Saya tanya, diisi apa supaya berat? Iman. Sebaik-baik isi hati adalah iman. Iman itu masih ada rukunnya, ada 6. Yang tertinggi, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hatinya sudah iman kepada Allah, hatinya akan selalu bersama Allah.
hidupnya selalu zikir kepada Allah, sudah itu. Itu surga dunia. Maka surga itu ada berapa? Surga ada 2. Surga dunia dan surga akhirat. Kata Syaikhul Islam, barang siapa yang tidak masuk surga dunia, pasti dia tidak akan masuk surga akhirat. Orang yang miskin adalah orang yang belum mengenal Allah. Hatinya belum berisi dengan Allah Azza wa Jal. Dia sudah meninggal dunia itu fakir, miskin. Nah, kalau hatinya diisi dengan Allah Azza wa Jal, mengenal Allah sifat melalui Asmaul Husna, melalui sifat-sifatnya, ma'rifah kepada Allah, basirah kepada Allah, itu makanan hati terbaik, dan itu isi hati yang paling menguatkan hati. Gak bisa itu diombang-ambingkan. Gak bisa, walaupun setan tidak akan mampu untuk menggodanya. Setan bahkan. Warrajai, barang siapa yang berharap kepada selain Allah, wal khauf, takut kepada selain Allah. Kalau gini bebas, orang itu enak, merdeka, yang ditakuti hanya Allah, berharap hanya kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupi kita, Allah tempat kita bersandar. Sebagaimana ayat yang selalu kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya, Allah tempat bersandar. Wal mahabbah, dan kecintaan, wa nahu dzalika, dan selain itu, faman sarafa syai'an mimma la yasluhu illa lillah, barang siapa yang memalingkan sedikit pun dari sesuatu yang tidak pantas kecuali kepada Allah, minal ibadati li ghairillah fahuwa musyrikun billahil azim. Pakaian seperti itu dia syirik, musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Walau nataqa bila ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tadi mengucapkan 1000 kali, tapi dia masih takut kepada selain Allah, tapi dia masih berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah. Idh lam ya'mal bima taqtadihi minat tauhidi wal ikhlasi. Karena dia belum dikatakan mengamalkan madlul atau kandungan la ilaha illallah. Berupa apa? Tauhid, ikhlas. Alladhi huwa makna wa madlulu hadhil kalimatil azimah. Itu merupakan madlul, kandungan la ilaha illallah. Sudah berlalu pembahasan tentang madlul, kandungan. Fa inna la ilaha illallah maknaha. Sekarang kita lanjutkan tentang makna. Karena judul babnya madlulu wa makna la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah maknaha, sesungguhnya la ilaha illallah maknanya la ma'budu haqqun, tidak ada yang diibadahi secara benar, illa ilahun wahidun, kecuali persembahan yang satu. Kalau sholatnya tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu maksudnya aku persembahkan. Illa ilahun wahidun, kecuali persembahan yang satu. Ilah itu persembahan. Ucapan inna salati wa mahyaya wa mamati, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu kan sudah mencakup. Dia sampaikan lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
hanya untuk Allah. Ilah artinya persembahan. Wa huwa Allah wahdahu la syarika lahu. Yaitu Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu fil lughah, ilah itu menurut bahasa, huwa al-ma'bud, ilah itu yang diibadahi. Maka kalau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi. Wala ilaha illallah ay la ma'budah haqqun, tidak ada persembahan yang benar illallah, kecuali kepada Allah saja. Sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhiya ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Setiap rasul, kata Allah, diwahyukan kepadanya bahwa tidak ada persembahan. La ilaha itu tidak ada persembahan. Nah, illa ana, kecuali ana, kata Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Di ayat lain Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar menyeru untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Taghut itu persembahan pada selain Allah. Fatabayyana bidzalika, maka jelaslah dengan ayat-ayat ini, anna ma'nal ilah, bahwa makna ilah yang kita ucapkan la ilah, la ilah, huwal ma'bud, adalah persembahan, adalah yang diibadahi. Wa anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah maknanya ikhlasul ibadah lillah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Dan ibadah itu luas. Ismun jami'un, ibadah itu nama yang mencakup. Likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, meliputi semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal af'al, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Luas, asalkan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Walaupun sekedar nanam padi, bertanam, bercocok tanam, dagang, apapun yang dilakukan selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Kalau ikhlas kepada Allah, hanya karena Allah, nah, maka itu melaksanakan la ilaha illallah, atau yang disebut dengan ahli la ilaha illallah. Wajtanibu ibadati taghut. Makna la ilaha illallah itu mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Ijtinab itu artinya, kalau meninggalkan secara bahasa itu taroka. Kalau ijtinab itu menjadikan jauh di sana. Yang ditinggal itu di timur, saya di barat, kayak gitu. Tidak bertemu. Maka peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, dia jauh, dia tinggalkan jauh. Walihada lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li uffari Quraisy, dari itu ketika Rasulullah berkata kepada kaum Quraisy, mengajak mengucapkan la ilaha illallah, Nabi mengatakan, qulu, ucapkan la ilaha illallah. Qulu, ucapkan la ilaha illallah. Mereka faham karena orang Arab. Faham maksud, faham makna, faham kandungannya, faham konsekuensinya, faham tuntutannya, isinya. Kalau orang itu mengucapkan
la ilaha illallah. Maka mereka mengatakan, qalu aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah akan kita jadikan persembahan itu hanya kepada satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Maka ini termasuk perkara yang mengherankan, aneh, ya. Demikian juga kalau kita berdakwah di kalangan muslim, mengaku muslim, yang sudah membudaya, sudah tradisi, sudah kebiasaan, setiap tahunnya atau setiap bulannya, mengadakan ritual-ritual kesyirikan, persembahan-persembahan kepada selain Allah, kemudian diajak meninggalkan persembahan itu hanya untuk Allah, hanya yang diridhoi oleh Allah, hanya yang diajarkan oleh Allah, hanya untuk Allah. Aneh ini orang baru ini. Kan mengatakan seperti itu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini orang baru, macam-macam. Merubah adat, ya. Merubah sesuatu yang sudah membudaya. Itu pun yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sampai bersatu untuk memberangus Nabi Ibrahim. Wa qala qaum Hudin li nabiyihim, berkata kaum Hud kepada nabinya, berkata kaum Hud kepada nabinya, kepada Nabi Hud. Lama qala lahum, ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah. Ini dalil bahwa visi dan misi para nabi itu satu, mengajak untuk mengucapkan dan melaksanakan la ilaha illallah, zahir batin. Qalu, kaum Nabi Hud mengatakan, ajitana lina'budallah, apakah engkau mendatangi kami hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah saja? Nah, lina'budallaha wahdahu, kamu akan datangi kami hanya menyeru kepada beribadah kepada Allah saja. Wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan kami tinggalkan kebiasaan moyang-moyang kami, mbah-mbah kami. Nah, ini bahayanya apa ini? Taklid. Bahasa Maduranya itu norok buntek. Nah, bahayanya taklid tanpa mengetahui benar dan salahnya. Pokoknya ini sudah peninggalan mbah-mbah dahulu, moyang-moyang dahulu. Ucapan ini masih sering kita dengar, bukan ketika turunnya ayat ini. Ucapan ini masih sering kita dengar bahkan dari saudara-saudara kita muslimin ketika diajak meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah. Apakah itu tadi sesaji-sesaji, larung, dan lainnya. Qalu dzalika huwa innama da'ahum ila la ilaha illallah, li'annahum fahimu annal murad bihi nafyul uluhiyah an kulli ma siwallah wa itsbatuha lillahi wahdah la syarikalah. Mereka mengatakan melawan dakwah seperti itu ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya, tuntutannya. Karena mereka paham apa isi daripada seruan Rasul, yaitu harus apa? Harus meninggalkan segala persembahan pada selain Allah. Nah, walaupun cuma bunga, walaupun itu cuma
serabi, misalnya, kopi. Jadi di hadisnya cuma lalat. Nah. Fala ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu istamalat ala nafyin wa isbatin. Maka la ilaha illallah itu kandungannya nafi wa isbat dan penetapan. Apa itu nafi? Fanafatil ilahiyata an kulli ma siwallahi ta'ala. Nafi itu meniadakan segala persembahan pada selain Allah, bahkan pada diri kita sendiri. Ada orang yang menuhankan dirinya, menuhankan nafsunya. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan nafsunya sebagai sesembahan? Bagaimana menjadikan nafsu sebagai sesembahan? Tidak ada peduli dengan Allah. Apakah seruan nafsunya dimurkai oleh Allah? Apakah nafsunya membawa kepada kebinasaan dunia akhirat? Dia tidak peduli. Yang penting nafsunya puas. Itu namanya menuhankan nafsunya, menuhankan dirinya. Dan itu maksud ayat tadi. Dan itu adalah orang yang binasa. Fakullu ma siwallah, maka selain Allah, minal malaikati berupa malaikat, wal anbiya maupun para nabi. Ini ciptaan Allah termulia disebut. Fadlan an ghairihim, apalagi selain malaikat dan para nabi. Falaisa bi ilahin, maka mereka itu bukan ilah. Bukan ilah maksudnya bukan yang berhak untuk ditujukan persembahan. Bukan yang berhak ditujukan persembahan kepadanya, malaikat. Walaisa lahu minal ibadati syai'un, sama sekali malaikat para nabi itu tidak memiliki hak diibadahi. Wa asbatatil ilahiyata lillahi wahdah. Dan penetapan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Famakna makna dari la ilaha illallah itu annal abda, bahwa hamba manusia atau jin atau selainnya la ya'lahu ghairahu, tidak mengikat, tidak terikat pada selainnya. Ai la yaksuduhu, maksudnya tidak menunjukkan bisain minat ta'alluhi, tidak menunjukkan dari ikatan-ikatan pada sesuatu dari selain Allah. Wa huwa ta'alluqul qalbi, yaitu bergantungnya hati. Kemudian pasrah. Pasrah itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tawakal. Saya sudah rajin setiap Jumat Legi, zikir di sana, baca zikir kalimat zikir yang paling utama la ilaha illallah 100 kali. Bahkan saya sudah membawa sesaji-sesaji ke sana. Wes saya pasrah apa jare yang sana. Itu namanya apa? Ta'alluqul qalbi. Bergantungnya hati kepadanya. Wis pasrah, aku sudah ke sana sini. Nah. Allazi yujibu qasdahu bi syai'in min anwa'il ibadah. Yang menyebabkan tujuannya itu dari macam-macam ibadah. Kaddu'ai wa dzabhi wan nadri wa ghairi dzalika, seperti berdoa. Dia sudah minta-minta sana, maka dia serahkan, dia gantungkan hatinya apa jari yang sana. Wa qad jaa'a fil Qur'anil Karim,
telah datang di dalam Al-Quran Al-Karim nususun kasiratun, nas-nas yang banyak, tubayyinu makna kalimat tauhid, yang menerangkan makna kalimat tauhid. La ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Banyak Al-Quran ayat-ayat. Wa tuwaddihu al-muradu biha, dan ayat-ayat itu menjelaskan tentang makna dari itu, menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Seperti firman Allah, wa ilahukum ilahun wahidun. Sesembahan kalian itu atau ikatan hati kalian itu, gantungan hati kalian itu, ilahun wahidun, gantungan yang satu. Kalau enggak seperti itu, manusia itu masih bergantung sana sini, masih takut sana sini, masih mau berbuat begini begitu takut sana sini, mau menentukan ada acara saja dia sudah, wah bahaya ini, harus ya masih sesaji-saji bikin acara-acara, semuanya untuk membebaskan diri dari bahaya. Milih hari harus milih yang pas. Jangan pas ngeblaknya mbak ini, pas ngeblaknya mbak itu. Itu karena bergantung. Yang disebut dengan ta'alluh tadi, bergantungnya hati pada selain Allah. Maunya Allah bergantung hanya kepada Allah, penguasa alam ini, yang mengatur alam ini, yang menentukan di alam ini, bahaya ataupun manfaat itu hanya dari Allah. Walaupun seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat pada kalian, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang Allah takdirkan pada kalian. Walaupun mereka akan membahayakan dirimu, seluruh makhluk ini, jin dan manusia berkumpul, bersatu untuk memberikan bahaya pada kalian, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Enak kalau sudah bergantung hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakal berharap hanya kepada Allah. Allah katakan ini, la ilaha illa huwa, tidak ada persembahan, tidak ada pergantungan, tidak ada peribadatan, tidak ada ikatan, illa huwa, kecuali hanya Dia saja. Sesembahan yang satu tadi, huwa ar-Rahman. Dia itu adalah Ar-Rahman, yang maha penyayang, yang menjadi Ar-Rahim, maha pengasih. Agar kita bergantung kepada Allah yang memberi kita hidup, Ar-Rahman, yang memberi kita sehat, Ar-Rahman, yang memberi rizki setiap hari itu Ar-Rahman. Kenapa kemudian masih menoleh kepada selain Ar-Rahman? Wa qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manusia ini tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas murni. Lahu, hanya untuk Allah, ad-din, di dalam melaksanakan ajaran Allah. Yang ajaran Allah itu hunafa. Hunafa itu bersih dari kesyirikan. Ini maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa qalu ta'ala wa idza qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi wa idz qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, orang terdekatnya disebut dulu oleh Allah. Artinya nasihat itu pada semuanya. Diajak karena rahmah, karena kasihan supaya selamat bapaknya. Wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya saya ini berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali aku hanya beribadah kepada yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya yang telah menciptakan aku itu sayahdini,
akan memberi petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha, dan Allah jadikan kalimat la ilaha illallah itu kalimatan baqiyatan, kalimat yang baqiyah. Baqiyah itu kekal. Sampai sekarang, ini kan zamannya Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Fi akibihi, pada keturunannya, la ilaha illallah dijadikan oleh Allah kalimat yang kekal. Dan itu yang ada pada kaum muslimin. Afdalul zikri la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Hanya sayangnya banyak muslimin tidak mengerti maknanya. La'allahum yarji'un, maunya oleh Allah. Kenapa diabadikan kalimat la ilaha illallah itu? Maunya Allah, tujuan dari Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada ajaran Hanif tadi. Wallahu a'lam, ayatnya masih banyak. Sudah zuhur ya. Nah, insyaallah sampai ini ayat apa ini tadi, surat sampai surat Az-Zuhruf ya. Ayat 28. Perkataan siapa itu? Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya. Yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim, yang dijauhi oleh Nabi Ibrahim, innani bara'un, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kalian ibadahi. Mudah-mudahan ayat-ayat ini dan pelajaran ini menambah iman kita, menjadikan kita semakin bergantung hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, jauh dari kesyirikan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan segala khilaf dan dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap Allah dalam kondisi qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.